Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, reshuffle kabinet kembali terjadi pekan ini. Total sudah 3 gelombang Presiden Prabowo Subianto mengganti para pembantunya. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan sebagai berikut. Anda optimis pergantian menteri ini akan meningkatkan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto? Hasilnya 69 responden menjawabnya dengan iya. Dan pemirsa, seperti apa jejak reshuffle kabinet merah putih ini? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Bongkar pasang posisi menteri kembali terjadi pekan ini. Pada Rabu siang di Istana, Presiden Prabowo kembali mengganti sejumlah anggota kabinetnya. Bila penyusunan kabinet merah putih 1 tahun lalu kerap disebut syarat politik balas jasa, maka kita tentu berharap reshuffle bertujuan untuk mendongkrak kinerja. Banyak yang menyebut masyarakat sudah lama menanti reshuffle kabinet. Banyak pula yang memprediksi reshuffle mendadak Senin pekan lalu memang belum tuntas. Apalagi ada sejumlah kursi menteri yang sempat dibiarkan kosong. Rabu pekan ini Presiden Prabowo kembali merombak kabinet. Belum setahun di istana, 3 kali sudah Presiden Prabowo mengubah formasi pembantunya. Masyarakat tentu berharap bongkar pasang kabinet adalah upaya Presiden Prabowo memenuhi janji, mengganti siapapun yang tidak bekerja dengan benar. Reshuffle Kabinet Merah Putih perdana terjadi pada Februari 2025 saat Presiden mengganti Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi. Satrio Sumantri Bojonegoro saat itu digantikan oleh Brian Yuliarto. Banyak yang menduga penggantian Satrio terkait kegaduhan dan gelombang protes anak buahnya. Awal pekan lalu, mendadak Presiden Prabowo kembali merombak kabinet. Ada 4 menteri dan 1 Menko yang dipecat, yaitu Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Reshuffle kabinet pekan lalu menyisakan 2 kursi kosong, yaitu Menko Polkam dan Menpora. Reshuffle kabinet akan segera terjadi kembali. Prediksi itu salah, karena Presiden pekan ini kembali mengubah formasi 11 menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga tinggi negara. Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Menteri BUMN Erick Thohir digeser menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Wakil Kepala Badan Halal Afriansyah Nur digeser menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan menggantikan Noel Ebenezer. Presiden juga mengangkat Rohmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan. Farida Farisa diangkat sebagai Wakil Menteri Koperasi. Wamenkom Diji Angga Raka Prabowo merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Dan Muhammad Kodari naik pangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Nanik S. Deyang dan Sony Sanjaya diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Komjen Purnawirawan Ahmad Doviri diangkat menjadi Penasihat Khusus Presiden di bidang keamanan, ketertiban masyarakat, dan reformasi kepolisian. Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadika naik pangkat menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Yang ikut jadi sorotan adalah sosok Wapres Gibran yang tidak tampak saat proses pelantikan. Padahal sejumlah kepala lembaga tinggi negara tampak hadir, seperti Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Panglima dan 3 kepala staf TNI serta Kapolri. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan Gibran absen karena sedang berada di luar kota. Beliau sedang di luar kota. Masyarakat juga menyoroti kursi kabinet yang kembali kosong. Bila reshuffle pekan lalu membuat kursi Menko Polkam kosong, reshuffle kabinet pekan ini membuat kursi Menteri BUMN yang kosong. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan kosongnya Menteri BUMN karena Presiden Prabowo sedang mencari sosok yang tepat. Prasetyo Hadi membantah bila Kementerian BUMN akan dilebur dengan Badan Pengelola Investasi dan Antara. Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga. Dan itu yang kita inginkan, tidak hanya sepak bola, beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga. Kita pengennya
menuju kelas dunia gitu. Kementeriannya Mas, kalau Kementerian BUMN katanya mau dileburkan antara. Belum. Tapi Mas PLT-nya Erick Thohir pun kini mengaku tidak tahu bagaimana nasib Kementerian BUMN yang ditinggalkannya. Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti gitu. Di bawah dan antara bagaimana Pak? Saya nggak tahu nanti. Tapi Kementerian BUMN masih ada. Saya nggak tahu. Dilebur Pak ya? Saya nggak tahu. Reshuffle Kabinet Jilid 3 ini agaknya juga menjadi peta jalan pembentukan tim reformasi Polri. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyebut Presiden Prabowo sedang menyiapkan kepres terkait dengan pembentukan tim reformasi Polri. Tugas tim reformasi Polri diantaranya merumuskan reformasi Polri dengan melakukan pengkajian ulang kedudukan, ruang lingkup, tugas dan kewenangan kepolisian. Rumusan itu akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Mungkin undang-undang yang sudah diberlakukan lebih dari 20 tahun itu sekarang sudah harus dievaluasi kembali dengan menyesuaikan keadaan sekarang dan tuntutan dari rakyat untuk melakukan reformasi di bidang kepolisian kita. Jadi seperti apa nantinya tugas dari komisi atau komite reformasi inilah untuk merumuskan perubahan-perubahan itu, dan syarat-syarat itu akan diserahkan kepada Presiden nantinya. Yang tidak kalah menarik, perombakan kabinet memperlihatkan konsolidasi partai inti pendukung Presiden Prabowo yang mendapatkan tambahan jatah kursi. Hingga saat ini, menteri yang berasal dari Partai Gerindra adalah Ketua DPP Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Jenderal Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Wakil Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Harian DPP Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum, Wakil Ketua Umum Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan, dan Wakil Ketua Umum Marwar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan Wakil Menteri dan Kepala Badan dari Partai Gerindra adalah Wasekjen Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Wakil Ketua Majelis Kehormatan Romo Muhammad Syafi'i sebagai Wakil Menteri Agama, Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Massa Ferry Juliantono sebagai Wakil Menteri Koperasi, Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bendahara Umum Thomas Jiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, Wakil Sekretaris Jenderal Sudaryono sebagai Menteri Pertanian, dan Bendahara DPD Jawa Tengah Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Reshuffle kabinet memang sulit lepas dari nuansa politik. Menjelang momen 1 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo tentu ingin segera menjawab berbagai tuntutan masyarakat. Kita tentu berharap mengganti menteri bukan sekedar pergantian pemain, namun benar-benar membawa etos kerja baru birokrasi yang lebih empati, tanggap, dan cakap melayani kepentingan publik. Anwar Fuadi, Firman Adriana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.